Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kamelia Amanda dengan NIM 2523155 dari kelas PTIK 6E. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah jaringan nirkabel yang diampu langsung oleh Bapak Rian Amanda. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu nantinya ada antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan jaringan ad hoc. Nah, penjelasan yang akan saya sampaikan ini meliputi dari definisi, komponen utama, tujuan, manfaat, serta jenis-jenis dari masing-masing materi sesuai dengan pembahasan pada slide presentasi saya nantinya. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baik, pada materi yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang antena atau antena. Nah, antena ini merupakan salah satu perangkat penting dalam sistem komunikasi nirkabel karena berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal. Tanpa adanya antena ini, proses komunikasi data secara wireless itu tidak dapat berjalan dengan baik. Nah, saat ini juga antena digunakan pada berbagai perangkat seperti router Wi-Fi, kemudian radio, televisi, BTS seluler, hingga sistem komunikasi satelit. Karena perannya yang sangat penting ini, antena menjadi komponen utama dalam mendukung komunikasi modern yang cepat dan juga lebih efisien. Selanjutnya, kita akan masuk ke definisi dari antena. Nah, antena ini adalah perangkat keras dalam sistem komunikasi nirkabel yang berfungsi untuk memancarkan dan menerima gelombang elektromagnetik. Dalam proses pengiriman data, antena mengubah sinyal listrik itu menjadi gelombang radio agar dapat dipancarkan melalui udara. Nah, sedangkan saat menerima data, antena ini mengubah kembali gelombang radio tersebut menjadi sinyal listrik yang dapat diproses oleh perangkat. Nah, antena ini juga dipasang pada perangkat seperti router Wi-Fi, radio, televisi, BTS seluler, dan komunikasi satelit agar komunikasi nirkabel dapat berjalan dengan baik sama seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Selanjutnya masuk ke komponen utama pada antena. Nah, komponen utama pada antena terdiri dari beberapa bagian penting. Yang pertama adalah elemen radiasi, yaitu bagian utama yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Kemudian terdapat yang namanya reflektor yang membantu mengarahkan sinyal agar lebih fokus dan mengurangi kehilangan energi. Yang selanjutnya ada director yang memperkuat pancaran sinyal ke arah tertentu sehingga jangkauannya menjadi lebih baik lagi. Dan yang terakhir komponennya yaitu kabel feeder yang menghubungkan antena dengan perangkat jaringan seperti router atau access point. Nah, semua komponen-komponen dari antena ini bekerja sama agar antena itu dapat mengirim dan menerima sinyal dengan optimal. Selanjutnya kita masuk ke materi tujuan dari antena. Nah, tujuan utama dari penggunaan antena ini sendiri adalah memperluas jangkauan komunikasi nirkabel agar dapat dikirim dan diterima dengan lebih efektif lagi datanya. Selain daripada itu, antena juga bertujuan meningkatkan kualitas sinyal sehingga koneksi menjadi lebih stabil dan lebih cepat lagi. Nah, antena ini juga membantu mengurangi gangguan atau interferensi serta meningkatkan efisiensi komunikasi dari data. Nah, pada jaringan seluler dan komunikasi satelit, antena ini juga memungkinkan komunikasi tetap berjalan pada jarak yang sangat-sangat jauh. Selanjutnya, kita akan membahas manfaat dari antena. Antena memberikan banyak manfaat dalam sistem komunikasi modern. Nah, salah satu manfaat utamanya adalah memungkinkan komunikasi tanpa kabel menjadi lebih fleksibel lagi dan juga lebih praktis. Selain daripada itu, antena membantu memperkuat sinyal sehingga koneksi pengguna menjadi lebih stabil dan lebih responsif lagi. Nah, antena ini juga mendukung berbagai teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, jaringan seluler, televisi digital, dan komunikasi satelit. Dengan adanya antena ini juga, proses komunikasi data menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Materi terakhir, antena memiliki beberapa jenis sesuai fungsi dan juga penggunaannya.
Nah, antena yang pertama yaitu antena omnidirectional, yaitu memancarkan sinyal ke segala arah dan biasanya digunakan pada router Wi-Fi. Kemudian yang kedua ada antena directional, yaitu memfokuskan sinyal ke satu arah sehingga jangkauannya menjadi lebih jauh. Selain itu terdapat antena parabola yang digunakan untuk komunikasi satelit dan juga televisi. Ada juga nih yang namanya antena Yagi, grid, dan microstrip yang digunakan pada berbagai kebutuhan komunikasi modern sekarang. Nah, setiap jenis antena memiliki kelebihan dan fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan jaringan yang akan kita pakai. Pada materi berikutnya, saya akan menjelaskan tentang internet satelit. Internet satelit merupakan teknologi internet yang menggunakan satelit komunikasi untuk mengirim dan menerima data. Nah, teknologi ini sangat penting terutama untuk daerah yang sulit dijangkau jaringan kabel maupun BTS seluler. Dengan adanya internet satelit ini, masyarakat di daerah terpencil tetap dapat terhubung dengan internet dan dunia digital. Yang pertama kita masuk ke definisi dari internet satelit. Internet satelit adalah layanan internet yang menggunakan satelit komunikasi sebagai media transmisi datanya. Berbeda dengan internet kabel atau fiber optik, data dikirim dan diterima melalui gelombang radio antara bumi dan satelit di luar angkasa sana. Teknologi ini memungkinkan pengguna di daerah pegunungan, pedalaman, atau di lautan tetap memperoleh akses internet. Nah, karena itu internet satelit ini menjadi solusi komunikasi modern untuk wilayah yang sulit dijangkau jaringan biasa. Oke, next kita ke materi komponen dari internet satelit. Komponen utama dari internet satelit ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah satelit komunikasi yang berada di orbit bumi dan berfungsi meneruskan sinyal data. Kemudian terdapat stasiun bumi atau ground station yang menghubungkan internet global dengan satelit. Selain itu, terdapat juga antena parabola yang digunakan pengguna untuk menerima dan mengirim sinyal. Dan yang terakhir adalah modem satelit yang mengubah sinyal digital menjadi sinyal satelit dan maupun sebaliknya. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke tujuan dari internet satelit. Tujuan utama internet satelit ini adalah menyediakan akses internet di wilayah yang sulit dijangkau jaringan tradisional. Nah, selain daripada itu, internet satelit ini juga bertujuan mendukung komunikasi global tanpa batas geografis. Nah, teknologi ini membantu aktivitas pendidikan, bisnis, pemerintahan, serta komunikasi darurat di daerah-daerah yang terpencil. Dengan internet satelit ini juga masyarakat di lokasi yang sangat jauh tetap dapat terhubung dengan dunia digital. Internet satelit juga memiliki banyak sekali manfaat, terutama dalam memperluas akses internet. Teknologi ini membantu menghubungkan daerah-daerah terpencil tadi tanpa pembangunan kabel yang sangat mahal. Nah, selain itu juga internet satelit mendukung komunikasi di kapal laut maupun di pesawat. Nah, manfaat lainnya adalah membantu komunikasi darurat saat terjadi bencana dan menyediakan cakupan wilayah yang sangat-sangat luas. Oke, adapun materi terakhir dari internet satelit ini adalah jenis-jenisnya. Nah, internet satelit memiliki beberapa jenis berdasarkan orbitnya. Yang pertama adalah GEO atau geostasioner yang memiliki cakupan luas tetapi delay-nya lebih tinggi. Kemudian ada MEO atau orbit menengah dengan performa yang lebih baik. Kemudian yang terakhir adalah LEO yang berada dekat dengan bumi sehingga memiliki kecepatan yang tinggi dan delay-nya itu tergolong rendah. Contohnya Starlink. Nah, setiap jenis orbit memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Pada materi berikutnya ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan seluler.
Nah, jaringan seluler merupakan sistem komunikasi nirkabel yang paling sering digunakan dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama pada smartphone. Nah, dengan jaringan seluler ini, pengguna dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, dan juga dapat mengakses internet dari berbagai lokasi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang definisi dari jaringan seluler ini. Nah, definisinya adalah jaringan seluler ini merupakan sistem komunikasi nirkabel yang menghubungkan perangkat mobile melalui BTS atau Base Transceiver Station, di mana wilayah layanannya ini dibagi menjadi beberapa sel, di mana juga setiap sel ini dilayani oleh BTS tertentu. Teknologi ini memungkinkan pengguna tetap terhubung meskipun berpindah lokasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen. Nah, komponen utama dari jaringan seluler ini terdiri dari BTS, Mobile Switching Center, kemudian ada kartu SIM, serta perangkat mobile dan antena. Nah, BTS ini berfungsi memancarkan sinyal radio kepada pengguna, sedangkan Mobile Switching Center ini mengatur komunikasi antar pengguna. Dan selanjutnya ada kartu SIM, yaitu menjadi identitas pengguna dalam jaringan. Sedangkan yang terakhir yaitu smartphone dan juga antena digunakan untuk menerima dan juga mengirim sinyal komunikasi. Baiklah, yang selanjutnya kita juga akan membahas tentang tujuan. Nah, tujuan utama dari jaringan seluler ini sendiri adalah menyediakan komunikasi mobile yang sangat fleksibel dan dapat diakses di mana saja serta kapan saja. Nah, selain daripada itu, jaringan seluler ini juga bertujuan mendukung layanan yang skalanya luas seperti mobile banking, streaming, dan Internet of Things atau IoT. Jaringan seluler ini juga membantu memperluas jangkauan komunikasi tanpa harus bergantung pada kabel. Jaringan seluler memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu teknologi yang sangat penting pada saat sekarang ini. Salah satu manfaat utamanya adalah memudahkan komunikasi jarak jauh. Dengan adanya jaringan seluler, orang dapat melakukan panggilan telepon, kemudian mengirim pesan singkat, sehingga menggunakan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp atau Telegram dengan cepat dan juga dengan lebih mudah, meskipun berada di lokasi yang berbeda. Selain itu juga, jaringan seluler juga membantu dan mendukung akses internet mobile. Pengguna dapat melakukan browsing, mencari informasi, menonton video streaming, mengikuti video pembelajaran, bermain media sosial, hingga bekerja secara daring hanya dengan menggunakan smartphone dan jaringan internet seluler. Nah, jaringan seluler ini juga sangat-sangat membantu dalam layanan darurat dan koordinasi cepat. Misalnya saat terjadi kecelakaan, bencana alam, atau keadaan penting lainnya. Masyarakat dapat segera menghubungi keluarga, rumah sakit, polisi, maupun layanan bantuan lainnya dengan lebih cepat. Nah, tidak hanya itu juga, jaringan seluler ini mendukung perkembangan teknologi modern seperti mobile banking, belanja online, transportasi online, dan berbagai aplikasi digital lainnya yang mempermudah aktivitas manusia sehari-hari. Jaringan seluler terus berkembang dari generasi ke generasi untuk memberikan kualitas komunikasi serta akses internet yang semakin lebih baik lagi. Nah, generasi 2G merupakan tahap awal perkembangan jaringan digital yang digunakan terutama untuk melakukan komunikasi suara dan layanan SMS. Pada masa ini, masyarakat mulai dapat berkomunikasi dengan lebih mudah menggunakan telepon genggam. Selanjutnya, jaringan 3G yang mulai menghadirkan akses internet mobile. Dengan teknologi ini, pengguna sudah dapat membuka website, mengirim email, melakukan video call secara sederhana, serta menggunakan berbagai layanan online melalui smartphone. Kemudian hadir jaringan 4G
yang membawa perubahan besar dalam kecepatan internet. Teknologi 4G ini memungkinkan pengguna menikmati streaming video berkualitas tinggi, bermain game online, menggunakan media sosial dengan lancar, serta mendukung aktivitas belajar dan bekerja secara online dengan lebih cepat dan juga lebih stabil. Nah, pada saat sekarang ini berkembang yang namanya jaringan 5G yang menawarkan kecepatan internet sangat-sangat tinggi serta latensi rendah dan koneksi yang lebih stabil. Teknologi ini tidak hanya digunakan untuk internet biasa, tetapi juga mendukung perkembangan Internet of Things atau IoT, kendaraan pintar, kemudian smart city, hingga komunikasi real time yang dibutuhkan dalam teknologi modern yang kita alami saat ini. Pada materi berikutnya ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan sensor nirkabel atau wireless sensor network. Teknologi ini digunakan untuk memantau lingkungan secara otomatis menggunakan sensor yang saling terhubung secara wireless. Jaringan sensor nirkabel ini adalah kumpulan sensor kecil yang saling terhubung dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memantau, serta mengirimkan data dari suatu lingkungan secara otomatis tanpa menggunakan kabel. Nah, sensor-sensor tersebut dapat mendeteksi berbagai kondisi seperti suhu, kelembapan, cahaya, tekanan, gerakan, hingga kualitas udara. Data yang diperoleh kemudian dikirim melalui jaringan nirkabel ke perangkat utama untuk diproses dan dianalisis. Teknologi jaringan sensor nirkabel ini banyak digunakan dalam berbagai bidang karena lebih praktis, fleksibel, dan mudah dipasang. Contohnya saja seperti digunakan dalam sistem keamanan, pemantauan lingkungan, kesehatan, industri, hingga smart farming untuk memantau kondisi tanaman dan tanah secara real time. Dengan adanya teknologi ini, proses pemantauan dapat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, dan akurat tanpa perlu menggunakan banyak kabel atau pengecekan secara manual. Selanjutnya, komponen utama jaringan sensor nirkabel ini terdiri dari beberapa, yaitu ada sensor node, sync node, kemudian media komunikasi, serta sumber daya. Sensor node bertugas untuk mengumpulkan data yang ada di lingkungan. Kemudian sync node ini sendiri menerima data dari sensor dan mengirimkannya ke server. Kemudian media komunikasi seperti Zigbee atau LoRa digunakan untuk menghubungkan node tersebut. Sedangkan sumber daya seperti baterai atau panel surya itu digunakan untuk menjalankan sistem. Next, tujuan utama dari jaringan sensor nirkabel ini adalah mempermudah proses pemantauan lingkungan secara otomatis dan secara real time tanpa harus melakukan pengecekan secara manual. Dengan teknologi seperti ini, berbagai kondisi lingkungan dapat dipantau secara terus-menerus menggunakan sensor yang saling terhubung. Sensor-sensor tersebut mampu mendeteksi perubahan tertentu seperti suhu, kelembapan, gerakan, asap, atau kondisi tanah dengan lebih cepat dan lebih akurat lagi tentunya. Jaringan sensor nirkabel juga membantu dalam pengambilan keputusan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, data yang dikumpulkan oleh sensor dapat dianalisis untuk menentukan tindakan yang tepat, sehingga pekerjaan menjadi lebih efisien, cepat, dan juga lebih hemat tenaga. Selain daripada itu juga, teknologi ini sangat bermanfaat dalam berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, industri, keamanan, dan pemantauan lingkungan dikarenakan mampu meningkatkan efektivitas pemantauan serta mengurangi resiko kesalahan manusia. Oke, selanjutnya kita akan membahas manfaat dari sensor nirkabel. Jaringan sensor nirkabel membantu meningkatkan efisiensi dalam proses pemantauan dikarenakan dapat bekerja secara otomatis tanpa membutuhkan banyak tenaga manusia. Dengan adanya sensor yang saling terhubung seperti ini, data dapat dikumpulkan dan dikirim secara real time sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat, praktis, dan juga lebih akurat tentunya. Hal ini juga membantu
membantu mengurangi kesalahan manusia serta lebih menghemat waktu dan juga biaya operasional. Selain itu juga teknologi jaringan sensor nirkabel ini mendukung perkembangan berbagai teknologi modern seperti smart city, smart agriculture, dan sistem keamanan modern. Dalam smart city, teknologi ini digunakan untuk mengatur lalu lintas, pemantauan lingkungan, dan juga pengelolaan energi. Pada bidang smart agriculture, sensor digunakan untuk memantau kondisi tanah seperti kelembapan dan kebutuhan air tanaman secara otomatis. Sementara itu, dalam sistem keamanan modern, jaringan sensor nirkabel dimanfaatkan untuk mendeteksi gerakan, asap, suhu, maupun aktivitas mencurigakan sehingga keamanan dapat dipantau dengan lebih efektif dan juga lebih responsif lagi tentunya. Oke, next, jaringan sensor nirkabel memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai dengan kondisi dan lingkungan pemantauan yang berbeda-beda. Salah satu jenisnya adalah terrestrial WSN, yaitu jaringan sensor yang ditempatkan di permukaan tanah. Jenis ini paling sering digunakan untuk pemantauan lingkungan, pertanian, keamanan, dan sistem smart city seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, selain itu terdapat underground WSN, yaitu jaringan sensor yang dipasang di bawah tanah untuk memantau kondisi tanah, kelembapan, mineral, atau aktivitas bawah permukaan lain-lainnya. Teknologi ini banyak digunakan dalam bidang pertanian dan juga dalam bidang pertambangan. Jenis lainnya adalah underwater WSN yang digunakan di dalam air untuk memantau kondisi laut, sungai, maupun lingkungan bawah air. Contohnya digunakan dalam penelitian kelautan, pemantauan kualitas air, dan deteksi bencana seperti tsunami. Kemudian ada multimedia WSN yang menggunakan sensor multimedia seperti kamera, audio, dan juga video untuk mengumpulkan data visual maupun suara. Jenis ini biasanya dimanfaatkan dalam sistem keamanan, pemantauan lalu lintas, dan pengawasan area tertentu. Setiap jenis jaringan sensor nirkabel memiliki fungsi dan juga keunggulannya masing-masing sesuai dengan kebutuhan serta lingkungan pemantauan yang digunakan. Pada materi terakhir ini, saya akan menjelaskan tentang jaringan ad hoc. Jaringan ad hoc merupakan salah satu jenis jaringan nirkabel yang dapat terbentuk secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan yang namanya access point maupun infrastruktur jaringan tetap lainnya. Berbeda dengan jaringan wireless biasa yang membutuhkan perangkat pusat seperti router atau access point, jaringan ad hoc memungkinkan setiap perangkat saling terhubung secara langsung. Nah, karena tidak membutuhkan infrastruktur tambahan, jaringan ad hoc ini biasanya digunakan pada kondisi sementara atau situasi tertentu yang membutuhkan komunikasi cepat dan praktis. Contohnya seperti komunikasi pada area bencana, kemudian kegiatan lapangan, operasi militer, atau komunikasi antar perangkat pada lokasi yang belum memiliki jaringan internet. Dengan sifatnya yang fleksibel dan mudah dibangun, jaringan ad hoc menjadi salah satu solusi komunikasi modern yang cukup penting dalam jaringan nirkabel. Jaringan ad hoc adalah jaringan nirkabel yang terbentuk secara langsung antar perangkat tanpa menggunakan access point atau infrastruktur jaringan permanen. Dalam jaringan ini, setiap perangkat dapat saling berkomunikasi secara peer-to-peer, yang artinya adalah perangkat dapat langsung mengirim dan menerima data yang satu sama lain tanpa melalui pusat pengontrol jaringan. Selain itu, setiap perangkat juga dapat berfungsi sebagai relay data atau penghubung untuk meneruskan paket data ke perangkat lainnya. Karena itu, topologi jaringan ad hoc dapat berubah-ubah secara dinamis sesuai dengan posisi dan pergerakan perangkat yang terhubung. Jaringan ad hoc dirancang agar komunikasi tetap dapat berjalan meskipun tidak tersedia jaringan utama seperti router atau BTS.
Teknologi ini sangat cocok digunakan pada situasi darurat atau area terpencil yang belum memiliki infrastruktur jaringan. Komponen utama jaringan ad hoc terdiri dari beberapa bagian penting yang bekerja bersama agar komunikasi data dapat berjalan secara baik. Komponen pertama adalah perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, tablet, atau perangkat mobile lainnya yang menjadi node dalam jaringan ad hoc. Nah, setiap perangkat dalam jaringan ini dapat saling berkomunikasi secara langsung. Kemudian terdapat wireless adapter atau adaptor nirkabel yang berfungsi untuk mengirim dan menerima sinyal radio antar perangkat. Selain itu, terdapat antena yang membantu memperkuat proses pengiriman sinyal. Komponen yang berikutnya adalah protokol routing ad hoc seperti AODV atau DSR yang berfungsi untuk menentukan jalur pengiriman data secara dinamis. Protokol routing ini sangat penting dikarenakan jaringan ad hoc tidak memiliki pusat pengatur jaringan yang tetap. Semua komponen-komponen tersebut bekerja secara bersama untuk membentuk jaringan yang lebih fleksibel tanpa memerlukan infrastruktur permanen. Tujuan utama jaringan ad hoc adalah menyediakan komunikasi yang cepat, fleksibel, dan mandiri tanpa memerlukan infrastruktur jaringan tetap. Jaringan ini dirancang agar perangkat dapat langsung saling terhubung kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga, jaringan ad hoc ini juga bertujuan mempermudah komunikasi pada kondisi darurat atau lokasi yang sulit dijangkau oleh jaringan biasa. Contohnya seperti pada daerah bencana alam, area pegunungan, operasi militer, atau kegiatan lapangan sementara seperti yang saya katakan di awal tadi. Kemudian tujuan lainnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap perangkat pusat seperti router atau access point. Nah, dengan adanya jaringan ad hoc seperti ini, komunikasi data itu dapat tetap berjalan meskipun infrastruktur jaringannya itu walaupun infrastruktur jaringan utama tidak tersedia. Jaringan ad hoc memiliki berbagai manfaat dalam sistem komunikasi nirkabel. Salah satu manfaat utamanya adalah mudah dibangun karena tidak memerlukan pemasangan kabel maupun perangkat jaringan tambahan lainnya. Nah, selain itu, jaringan ad hoc ini juga lebih hemat biaya karena tidak membutuhkan akses point atau infrastruktur permanen lainnya. Nah, adapun manfaat lainnya adalah fleksibilitasnya yang lebih tinggi, di mana jaringan dapat menyesuaikan topologi secara otomatis ketika perangkat berpindah-pindah tempat. Jaringan ad hoc juga sangat cocok digunakan pada kondisi darurat ketika jaringan utamanya mengalami kerusakan. Selain itu, teknologi ini dapat digunakan untuk komunikasi cepat pada kegiatan lapangan, konferensi sementara, maupun area terpencil yang belum memiliki akses jaringan internet. Dengan berbagai manfaat tersebut, jaringan ad hoc menjadi solusi komunikasi yang praktis dan juga lebih efisien. Jaringan ad hoc memiliki beberapa jenis yang digunakan sesuai kebutuhan komunikasi. Jenis yang pertama adalah MANET atau Mobile Ad Hoc Network, yaitu jaringan ad hoc yang digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan juga laptop. Kemudian MANET ini berfokus pada mobile pengguna dan komunikasi yang fleksibel antar perangkat bergerak. Jenis yang kedua ada VANET atau Vehicular Ad Hoc Network, yaitu jaringan ad hoc yang digunakan pada kendaraan. VANET ini memungkinkan kendaraan saling bertukar informasi mengenai kondisi lalu lintas, keselamatan, dan navigasi secara real time. Nah, jenis yang terakhir adalah VANET atau Flying Ad Hoc Network yang digunakan pada drone atau pesawat tanpa awak. VANET ini memiliki tantangan tersendiri karena perangkat bergerak dalam ruang 3 dimensi dan membutuhkan komunikasi yang cepat serta stabil. Nah, setiap jenis-jenis dari jaringan ad hoc ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan lingkungan penggunanya. Baik,
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai antena, internet satelit, jaringan seluler, jaringan sensor nirkabel, dan yang terakhir tadi ada jaringan ad hoc. Dari seluruh materi yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa teknologi jaringan nirkabel ini memiliki peran yang sangat amat penting dalam mendukung komunikasi modern yang lebih fleksibel dan lebih cepat serta efisien. Setiap teknologi memiliki fungsi dan keunggulannya masing-masing, mulai dari antena sebagai pendukung transmisi sinyal, internet satelit untuk mengkomunikasi jarak jauh, jaringan seluler untuk komunikasi mobile, jaringan sensor nirkabel untuk pemantauan otomatis, hingga jaringan ad hoc yang mendukung komunikasi tanpa infrastruktur tetap. Selain memberikan kemudahan komunikasi, perkembangan teknologi jaringan nirkabel juga mendukung berbagai bidang seperti pendidikan, bisnis, transportasi, keamanan, kesehatan, hingga sistem otomatisasi modern. Dengan berkembangnya teknologi wireless, kebutuhan komunikasi manusia menjadi semakin mudah, cepat, dan dapat diakses dari berbagai tempat. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian materi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pemahaman mengenai jaringan nirkabel. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.